Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Delia dengan NIM 541221020. Oke, di sini saya biasa akan mendemonstrasikan mengenai tugas dari ekonometrika. Namun untuk video kali ini akan membahas mengenai VCM. Itu mungkin sebelum kita mendemonstrasikan gimana sih cara tutorial pakai ngetes PCM pakai AirVideo, alangkah baiknya kita membahas dulu gitu sedikit materi mengenai PCM itu sendiri. Nah, di sini aku udah sedikit merangkum mengenai apa itu PCM. Nah, PCM ini tuh merupakan kepanjangan dari Vector Error Correction Model gitu. Nah, terus apa sih VCM atau Vector Error Correction Model ini tuh? Nah, dia tuh merupakan model ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis hubungan jangka panjang dan korelasi kesalahan jangka pendek antar variabel time series yang terkointegrasi. Jadi, ini tuh terkointegrasi. Kita memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang. Nah, terus apa sih bedanya VCM sama VAR yang kita bahas kemarin? Nah, kalau VCM ini tuh merupakan pengembangan dari VAR yang kemarin kita bahas. Cuman khusus data yang tidak stasioner dan yang terkointegrasi. Kalau VAR ini tuh dia tuh uh, stasionernya tuh bisa di first atau di level, tapi kuncinya tuh si VAR ini tuh tidak terkointegrasi. Tapi kalau misalkan VCM dia itu terkointegrasi gitu. Dan VCM ini tuh nantinya tuh bakal ada error correction term atau ECT gitu. Itu tuh untuk menangkap penyimpangan dan keseimbangan jangka panjang. Nah, terus kenapa sih kita menggunakan PECM? Nah, kita menggunakan PECM ini tuh untuk menguji hubungan kausalitas dinamis, apakah dia tuh emang ada hubungan atau enggak gitu. Terus bagaimana sih variabel menyesuaikan diri ketika ada guncangan atau shock. Terus kita tuh untuk menghindari spurious regression atau regresi palsu. Nah, contoh dari aplikasinya tuh misalkan kita mau menganalisis hubungan antara konsumsi dan pendapatan nasional atau studi kointegrasi antara harga minyak dan nilai tukar. Itu karena variabel-variabel ini tuh saling berhubungan. Jadi simulate theory. Gitu. Terus siapa sih yang menggunakan VECM? Ya biasanya tuh yang menggunakannya itu ada ekonom dan peneliti di bidang makroekonomi, keuangan atau pasar modal, lalu statistikawan yang bekerja dengan data time series multivariat. Lalu siapa sih pengembang VECM-nya? VECM ini tuh dikembangkan oleh Cliff Granger atau peraih Nobel Ekonomi tahun 2003 dan Robert Engel berdasarkan teori kointegrasi. Lalu kapan sih PCM ini tuh digunakan? Nah, yang udah disinggung tadi ya sama aku teman-teman, PCM ini tuh digunakan ketika emang data kita ini tuh time series dan non stasioner di level, tapi terkointegrasi. Jadi dia tuh harus stasioner di first difference dan terkointegrasi. Oke, kita bold dan terkointegrasi. Terus kita tuh menggunakan PCM ini tuh ketika ingin memodelkan hubungan jangka panjang dan penyesuaian jangka pendek bersamaan. Nah, kapan sih tidak boleh menggunakan PECM? Nah, kita nggak boleh menggunakan PECM ketika data kita tuh stasioner di level dan tidak ada kointegrasi. Karena kalau misalkan ini, dia tuh menggunakannya VAR biasa gitu, atau VAR FD, bukan PECM. Lalu di mana sih VCM ini diterapkan? Biasanya tuh diterapkan di ekonomi makro, kayak analisis kebijakan moneter atau fiskal, di finansial, kayak pemodelan portofolio dan resiko, terus di kayak misalkan di energi, studi harga komoditas, dan lain-lainnya. Lalu bagaimana sih cara ngecek VCM atau cara menggunakan VCM itu sendiri? Nah, caranya tuh yang pertama tuh tetap kita harus uji stasionaritas. Kita melihat apakah dia tuh stasioner di level atau di first different. Terus setelah itu kita uji kointegrasi, apakah dia terkointegrasi atau enggak. Kalau misalkan terkointegrasi, kita lanjut pakai VCM. Terus setelah itu kita pilih lag optimal menggunakan IC. Nah, nanti kita lihat lag-nya itu berapa gitu. Kalau misalkan udah ada lag-nya, baru kita masukkan ke modelnya gitu. Terus diagnostik check kayak uji residual, autokorelasi, heterogeneisitas, dan lain-lainnya. Terus yang terakhir tuh menginterpretasiin. Terus yang terakhir itu kita cek IRF dan FFID. Jadi ini tuh untuk melihat ketika ada guncangan, variabel mana sih yang berpengaruh atau variabel mana sih yang terpengaruh paling besar atau yang berpengaruh paling besar gitu. Oke, karena ini ringkasannya sangat ringkas sekali jelas, mungkin biar lebih paham kita langsung aja ke uh,
demonstrasinya. Nah, di sini biasa saya menggunakan RStudio. Oke, langkah pertama biasa ya teman-teman kita impor dataset. Nah, di sini aku punya data bentar, panjang banget ya di bawah data. Kan aku kasih nama apa ya biar cukup data satu aja. Ini tuh aku data dari GDP sama konsumsi rumah tangga. Nah, ini tuh hasil GDP di Indonesia dari tahun 2005 sampai 2017 dan konsumsi rumah tangga. Karena ini nilainya gede-gede banget, makanya aku pakai LEN. Kita LENin aja pakai Excel di LEN GDP dan LEN ini. Terus kita supaya ini nanti bisa terbaca sama RStudio-nya, kita ganti dari ininya tuh jadi numerik semua. Ini kita skip aja karena ini tuh spasi. Kayaknya aku ke spasi. Ini numerik dan ini numerik juga. Oke, kalau misalkan udah, bentar tunggu. Nah, ini udah ya karakter numerik, numerik, numerik. Kita langsung import aja. Oke, dan ini data kita setelah kita import. Bentar ya, agak lebih. Nah, inilah. Ini GDP, konsumsi rumah tangga. Ini kan gede banget ya teman-teman angkanya. Makanya aku pakai len di learning gitu. Oke, selanjutnya kita, karena kita mau pakainya yang len, makanya kita harus ngilangin antara tahun GDP dan konsumsi. Otomatis kita ketik, kita TS data, data satu C minus 1 minus 2 minus 3 karena kita mau menghilangkan 3 variabel. Kalau misalkan mau menghilangkan satu tahunnya aja, berarti nanti kalian minus 1 aja. Kalau misalkan udah kita run. Oke, nah di sini sudah muncul. Kita lihat apakah terhapus. Nah, terhapus kan yang awalnya datanya gini, sekarang menjadi seperti ini. Dan itu sudah terhapus tahun sama GDP, sama konsumsi rumah tangga, data aslinya. Nah, terus kalau misalkan udah, kita masukin TS data startnya tuh, kita lihat data kita startnya tahun berapa. Di sini tahunnya tuh 2005, dan karena ini tuh kuartal ya, kuartal 1, 2, 3, 4, otomatis kita tuh frekuensinya 4. Kalau misalkan datanya bulanan berarti 12, kalau misalkan datanya tahunan frekuensinya berarti 1. Oke, kalau misalnya gitu kita run aja. Kalau misalkan udah, kita langsung PS data. Nih, inilah data kita sudah terbaca oleh RStudio dan udah menjadi data time series. Nah, karena tadi langkah pertama untuk VCM ini tuh harus melihat uji stasionaritas, maka kita cek stasionaritasnya dulu secara plot data. Nah, sini terlihat ya teman-teman bahwa sebenarnya ini tuh kayak terlihat apa ya? Terlihat stasioner di level karena ini tuh datar terus ini datar ini kayak pola yang berulang ya. Cuman kita tidak menutup kemungkinan kita harus melihat secara formalnya. Nah, cara formalnya itu kita menggunakan ADF test. Ini ADF test ini tuh untuk melihat apa ya kayak first difference-nya, apakah dia terstasioner atau enggak. Nah, kita lihat di logaritma trend. Kita cari di type satunya aja, karena kita fokus di tipe 1. Di sini tuh terlihat bahwa value-nya tuh lebih besar dari 0,05 teman-teman, maka dapat disimpulkan dia tuh tidak stasioner di level. Oke, kita cek, kita di first differ-nya, kita cek. Ini untuk rumusnya, terus kalau misalkan udah, kita cek summary-nya biar kelihatan angkanya. Nah, di sini kita bisa membacanya karena ini tuh lebih ke koefisien lag. Kita cek di critical value-nya. Kalau misalkan eh, dia ini tuh lebih kecil daripada 5% ini, otomatis dia stasioner. Berarti karena ini lebih kecil daripada minus 2 dan lebih kecil juga daripada 4, otomatis dia ini tuh si GDP ini tuh stasioner di first difference. Oke, sekarang kita cek KRT, konsumsi rumah tangga di level. Nah, di sini di level juga si rumah tangga ini tuh tidak stasioner di level ya teman-teman. Terlihat bahwa ini tuh 0,6, 0,5, 0,5, 0,5 ini tuh lebih besar dari 0,05. Kita cek di first difference-nya nih. Kita cek, kita di run, terus kita cek plotnya summary test. Nah, kita lihat di sini ini tuh minus statistiknya tuh minus 11 dan ininya tuh minus 2 dan minus dan 4. Dia tuh
apa ya, dia tuh stasioner atau dia tuh signifikan ketika tes statistik itu lebih kecil dari taraf nyata 5%. Nah, ini tuh ternyata ini lebih kecil ya teman-teman. Otomatis bisa disimpulkan bahwa data kita ini tuh stasioner di first different dua-duanya. Oke, karena syarat satu terpenuhi, langsung kita cek ke leg optimum dulu karena buat apa ya? Buat nyari sebelum co-impact gitu, buat nyari legnya. Oke, kita jangan lupa kita package-nya itu harus ada URCA, kita ATS dulu, ATSA udah ini buat tadi ya time series. Terus kita harus URCA udah sama pause. Oke, pause-nya udah, kita langsung aja cek leg optimumnya kita berapa. Nah, teman-teman tahu bahwa leg optimum ini tuh dilihat dari IC, HQ, SC, NF, PE. Ternyata di sini tuh sama-sama satu, otomatis leg kita yang paling stabil ini satu. Oke, kita masukin, misalkan ini tuh kita cari var-nya dulu, PE ini tuh satu. Kita cek var-nya dulu ya teman-teman. Terus kita samain. Sebenarnya kita nggak usah cek var ya, karena kita nggak pakai var. Kita cek langsung aja. Ini nggak usah ya, kita skip aja nanti yang ini nggak usah. Terus cek stabilisasi. Nah, ini ya teman-teman, di sini ini harusnya tuh jangan var ya, PCM. Aku salah namain, nggak apa-apa. Pokoknya nanti kalian PCM ininya. Di sini terlihat bahwa eh, nilai dari Rotsvar ini tuh kurang dari satu. Otomatis data kita ini tuh data yang stabil. Dan kita kalau misalkan udah gini, kita bisa lanjut. Kalau misalnya lanjut, langkah kedua tuh kita cek apakah dia tuh terkointegrasi atau enggak. Nah, caranya tuh kita coinpaste, cauja, dan lain-lain. Terus kita nol aja, biasa ya, terus teman-teman nanti kalian kalau misalkan pusing rumusnya tinggal tap aja ke help. Gitu. Terus kalau misalkan udah kita tes ke intesnya. Nah, ceng ceng, inilah hasil dari kointesnya. Nah, cara membaca dia terkointegrasi atau enggak, kita tuh cek dari R0. Kalau 0 ini tuh, si tes ini tuh kalau misalkan lebih kecil daripada 5 ini tuh berarti dia tuh setidaknya ada satu yang terkointegrasi. Kalau misalkan ada satu yang terkointegrasi. Kalau misalkan ini tuh, kalau ininya lebih besar dari 5 PCT, berarti lebih dari satu, dan R1 pun berarti lebih dari dua. Ini terlihat bahwa di R0, S163, 519 ini lebih besar ya, otomatis kesimpulannya di R0 ini tuh dia tuh ada kointegrasi setidaknya lebih dari satu. Terus kita cek di R1 ini juga masih lebih besar, ininya 24, ininya 9, otomatis bisa disimpulkan bahwa di R1 ini tuh dia tuh ada setidaknya ada lebih dari dua yang terkointegrasi. Otomatis bisa disimpulkan data kita ini tuh terkointegrasi. Karena terkointegrasi dan first different, kita langsung aja bisa menggunakan model PECM-nya. Oke, model PECM-nya. Terus kita PECM, ketik ya, nanti kalian samain aja. Nah, kita di sini lihat teman-teman. Kalau misalkan ECT ini tuh kita tadi kan cirinya VCM tuh dia memiliki ECT itu tuh untuk melihat pada jangka panjang. Nah, ternyata di sini tuh kita lihat yang ada bintangnya tuh si konsumsi rumah tangga. Ternyata pada jangka panjang yang emang memiliki pengaruh yang signifikan ini tuh ternyata konsumsi rumah tangga. Terus kita cek pada jangka pendeknya. Pada jangka pendeknya ternyata eh, si GDP ini tuh mempengaruhi GDP, tapi GDP ini tuh tidak mempengaruhi KRT. KRT pun tidak mempengaruhi GDP, GDP tidak mempengaruhi KRT pada jangka pendek gitu. Tapi pada jangka panjang ada saling mempengaruhi gitu. Tapi kalau pada jangka pendek nggak berpengaruh gitu. Oke, kalau misalkan udah, kita cek IRF-nya aja teman-teman supaya membuktikan gitu ini tuh bener nggak sih gitu. Hmm, IRF, nanti kalian ini aja IRF yang cuma bilang. Ya udah kita cek plotnya biar lebih kelihatan. Aduh. Nah, di sini terlihat ya teman-teman.
GDP ini tuh ketika ada shock atau guncangan, dia tuh merespon. Awalnya tuh dia merespon turun, tapi dia masih stabil karena masih berada di dalam garis merah ini. Dia tuh awalnya merespon turun, tapi lama-kelamaan dia tuh eh, apa ya bisa menyesuaikan, menstabilkan diri sendiri. Gitu, stabil lagi yang awalnya turun, terus naik lagi hingga stabil. Tapi kalau misalkan si KRT ini tuh, si konsumsi rumah tangga, dia tuh merespon juga, tetapi dia tuh stabil dulu. Karena dia lebih bisa menyesuaikan diri dari awal pun dia langsung menyesuaikan diri, gitu, stabil. Oke, mungkin kita lihat nih, seberapa besar sih variabel mana sih yang lebih berpengaruh gitu pada ketika ada guncangan gitu. Ya, caranya kita FFVD result, kita cari FFVD dari PCM model, ya tinggal kita plot FFVD. Nah, ternyata karena hasil ini tuh dia tuh error in evaluation the argument karena katanya tuh objek FFPD ini tuh not found. Kenapa ya? Karena terlalu besar kalau nggak salah kalau gini. Nah, kalau misalkan emang data kita terlalu besar, coba kita cek lagi ininya, ya. Kita tap lagi ininya. Terus kita masukin nih kayak apa ya? Batas kiri kanan tengahnya tuh pakai ini 4422 misalkan. Peran, terus kita cek. Nah, barulah muncul teman-teman. Ketika udah di ini, tadi kan ini kebesarannya, mungkin kita pengaturan lah ininya, kayak rata kiri kanannya. Nah, di sini terlihat FFPD dari GDP gitu. GDP kan ini yang ternyata GDP ini tuh lebih besar dipengaruhi oleh GDP-nya itu sendiri. Terus yang terakhir oleh KRT ini tuh KRT-nya nggak kelihatan banget ya, berarti bisa dibilang KRT ini tuh tidak terlalu eh, berpengaruh gitu ketika ada guncangan terhadap GDP. Tapi eh, ini tuh pengaruh terhadap KRT, konsumsi rumah tangga, ternyata KRT ini tuh lebih banyak dipengaruhi oleh KRT itu sendiri, terus dipengaruhi juga oleh GDP, tapi sedikit gitu. Gitu teman-teman. Nah mungkin itu sih teman-teman sosialisasi yang bisa saya sampaikan, demonstrasi cara menggunakan RStudio. Mungkin kalau misalkan mau rumusnya nanti aku bisa kasih coach aja ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.